Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Oke Guru. Bertemu lagi dengan saya Wisnurat. Kali ini kita akan coba eksperimen untuk pembuatan IMS Content Package dalam penggunaan e-learning model. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi portable dari Excel Learning versi 21. Jadi ini aplikasinya yang sudah saya download dalam bentuk portable. Tampilannya seperti ini. Jadi saat di running, ini aplikasi Excel Learning. Jadi kita di sini bisa membuat berbagai macam konten yang akan disajikan kepada siswa. Nah, sebagai contoh kita coba membuat halaman baru. Jadi untuk membuat halaman baru kita bisa klik Add Page. Nah, kemudian ini bisa kita ganti namanya, misalkan dengan tujuan. Biasanya kita dalam pembelajaran menginformasikan tujuan dari materi yang akan dipelajari. Kalau akan menambahkan lagi, bisa klik di home, kemudian ditambahkan lagi add page. Nah, ini topik ini bisa kita ganti misalkan dengan isi topiknya. Sebagai contoh, misalkan saya masukkan gerbang dasar digital. Oke. Nah, jika di dalam topik ini ada lagi sub, kita bisa tambahkan sub topiknya. Jadi tadi kita klik di home, kalau kita akan membuat sub, kita bisa buat di gerbang dasar digital. Jadi sama caranya, klik add page. Nah, seperti ini. Ini kita bisa rename. Nah, ini diganti, misalkan kita masukkan gerbang N. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, ini baru membuat halaman-halaman atau membuat page yang kita desain tapi belum diisi. Nah, untuk mengisi konten dari halaman ini ada beberapa macam pilihan pada e-device. Ini ada interactive, activity, non-interactive, ada non-textual dan textual information. Kalau kita akan menambahkan informasi dalam bentuk teks, di sini kita bisa tambahkan pada bagian textual information. Di sini ada free text. Jadi free text ini mirip dengan HTML lah. Kalau dalam model mungkin label, karena dia akan tampil. Baik, kita klik free text. Nah, ini tampilannya. Kita bisa mengisikan konten-konten atau informasi dalam bentuk teks. Misalkan di sini tujuan pembelajaran, nah, dan sebagainya. Nanti kalau sudah selesai kita bisa berikan tanda checklist done, maka teks tadi nantinya akan tampil di halaman tujuan. Nah, seperti tujuan pembelajaran. Kalau kita akan di halaman home, kita tambahkan model lain juga boleh. Di sini ada untuk membuat quiz, kemudian drop down activity, pertanyaan multiple choice atau multi select. Ini kita bisa tambahkan. Nah, sebagai contoh saja yang sudah saya lakukan, yang sudah jadi. Ini project yang sudah jadi sebagai pembanding saja. Nah, project yang sudah dibuat nantinya dapat kita ekspor ke format IMS Content Package. Nah, ini yang sudah dibuat. Jadi ini konten yang sudah ada isinya. Nah, seperti ini. Ini untuk home sudah ada teksnya, kemudian ini bagian tujuan, dan bahkan kita bisa menyisipkan video yang ada di YouTube, itu bisa disisipkan. Nah, ini contoh bagian menyisipkan gambar. Nah, ini bagian konten video yang diambil dari YouTube. Nah, setelah kita memiliki konten seperti ini, kita bisa ekspor ke dalam format IMS. Export, kemudian kita pilih educational standard, pilih IMS content package.
Nah, di sini akan ditunjukkan letak penyimpanan konten IMS. Misal saya akan simpan di direktori, disimpan di desktop saja. Baik, saya akan simpan di desktop. File ekspornya misalkan ini saya berikan nama tes saja. Nanti file akan disimpan dalam bentuk format zip file. Oke, kita save. Nah, ini ekspor tadi udah berhasil, ada di desktop file test zip. Kita klik OK. Ini kita coba minimize, maka filenya adalah ini file yang sudah siap kita uploadkan di LMS Moodle. Nah, untuk setelah kita memiliki file IMS Content Package, kita buka LMS-nya. Nah, ini kelas yang sudah saya buka. Baik, caranya untuk menguploadkan filenya, kita klik Tune Editing On. Ini berfungsi untuk menampilkan menu editor pada LMS. Nah, sudah tampil. Misalkan saya akan simpan di bagian 2 ini, kita klik Add Resource, kemudian klik Add an IMS Content Package. Oke, kita berikan nama, misalkan ini saya beri nama contoh IMS, tambahkan sedikit summary di sini. Nah, kemudian file zip tadi kita uploadkan pada kolom location. Kita pilih choose or upload the file. Tadi kita simpan di desktop. Oke, kita pilih upload the file. Kita pilih choose file. Nah, selanjutnya kita arahkan ke desktop. Nah, kita cari file test dalam format zip. Nah, ini test format zip, kemudian open, kemudian upload this file. Nah, setelah berhasil diupload file test zip, kita pilih choose. Nah, sehingga file test zip muncul di sini. Kalau sudah berhasil, berarti kita bisa klik save and display. Kemudian klik deploy. Oke, selanjutnya klik View IMS. Nah, maka ini adalah tampilan konten dalam format IMS Content Package. Jadi sudah tampil di halaman e-learningnya, di bagian tujuannya. Jadi tampilannya semua mirip dengan yang didesain di sini. Semua sudah sama. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.